Nah, diketuk-ketuk lah semua tetangga buat nyari si Paisley ini kan. Tapi sayangnya upaya itu belum membuahkan hasil karena memang tidak ada satupun dari mereka yang melihat Paisley ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi dengan hari Sabtu yang artinya ketemu lagi dengan sebuah kisah kriminal kan, Wak. Nah, malam ini aku akan menceritakan sebuah kasus yang melibatkan hubungan anak dengan orang tuanya lagi. Ngomong-ngomong soal orang tua nih, Wak. Kalian pernah nggak sih ngerasa kecewa sama orang tua kalian? Atau kalian lah mungkin yang udah jadi orang tua, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa juga kesulitan dalam mengasuh anak-anak kalian? Aku yakin pasti jawabannya pernah semua ya kan. Ya wajar lah, Wak. Hubungan antara anak dan orang tua ini kan memang sesuatu yang kompleks sekali ya kan. Nah, kasus yang akan aku ceritakan ini adalah kasus penculikan seorang anak berusia 4 tahun di New York, Amerika Serikat pada tahun 2019 lalu. Nah, anak kecil ini menghilang setelah ada sebuah masalah besar yang menimpa kedua orang tuanya. Berbeda dengan kisah kriminal yang aku bawakan biasanya, Wak. Di kasus kali ini si korban ini berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi gimana dia bisa ditemukan dalam keadaan seperti ini? Nah, penasaran kalian sama kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, wajar kisah kriminal yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan sebuah keluarga yang bernama keluarga Schultes, Wak. Jadi keluarga Schultes ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga 2 orang anak perempuan. Sang ayah ini bernama Kirk Schultes Jr. berusia 32 tahun pada saat itu, dan sang ibu bernama Kimberly Cooper berusia 33 tahun. Nah, pasangan ini, Wak, memiliki 2 orang anak perempuan yang masing-masing berusia 12 tahun dan 4 tahun. By the way, aku nggak tahu nih siapa nama anak pertama, Wak, karena nggak dipublis sama polisi. Tapi untuk memudahkan cerita kita panggil aja lah anak pertama ini dengan sebutan kakak ya, si kakak. Terus anak keduanya ini bernama Paisley Schultes. Inilah yang akan kita bahas malam ini. Nah, keluarga Schultes ini, Wak, tinggal di sebuah rumah yang beralamat di 35 Pound Road, South Jersey, New York. Nah, katanya juga rumah ini tuh bukan milik mereka sendiri, Wak, melainkan rumah milik bapaknya si Kirk atau kakeknya si Paisley yang bernama Kirk Senior. Nah, meski mereka nggak punya rumah sendiri, Wak, keluarga Schultes ini dikenal sebagai keluarga yang sangat berkecukupan dari segi finansial. Kirk Junior atau si sang ayah ini diketahui adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi yang cukup sukses. Sedangkan Kimberly Cooper, sang ibu, merupakan asisten pribadi dari suaminya yang sering sekali terlibat dalam urusan bisnis konstruksi tadi. Selain mapan secara ekonomi, Wak, keluarga ini juga terlihat sebagai keluarga yang sangat harmonis dan bahagia. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan juga seringkali meluangkan waktu untuk pergi berlibur atau holiday bersama ke luar kota gitu. Sampailah kemudian pada awal tahun 2019, Wak, mulailah ini ada masalah besar yang menimpa mereka. Jadi ceritanya pada saat itu keluarga Schultes ini lagi pergi, Wak, berlibur ke North Carolina. Nah, pas lagi asik-asik menikmati liburan di salah satu hotel di sana, tiba-tiba mereka didatangi sama sekelompok polisi. Lalu sekelompok polisi ini tiba-tiba menuduh si Kirk Junior itu atau si sang ayah ini sebagai pengguna narkoboy. Dengar tuduhan itu, Kirk langsung ngelak, Pak, jangan sembarangan tuduh, Bapak. Saya ini bukan pemakai. Mana buktinya kalau memang saya ini pemakai narkoboy?" kata kayak gitu. "Ya udah, Pak, gini aja, jelasin aja nanti semua di kantor polisi. Tugas kami di sini hanya bawa Bapak untuk diperiksa," kata si polisi ini kan. Akhirnya dengan cepat si Kirk ini pun langsunglah dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. By the way, di sini yang dibawa cuma si Kirk aja, Wak, ya. Kimberly sama anak-anaknya masih ditinggalkan di hotel. Si Kirk lah yang dibawa ke kantor polisi. Sesampai di kantor polisi, Wak, Kirk pun diwajibkan untuk melakukan tes urin untuk mengecek ada tidaknya kandungan narkoboy di dalam tubuhnya gitu kan. Gak lama kemudian hasil tes itu pun keluar dan dinyatakan bahwa memang betul dia positif narkoboy. Nah, karena hasilnya positif, Kirk ini pun udah nggak bisa ngelak lagi. Dan lucunya, Wak, disitulah akhirnya dia juga ngakui, "Pak, saya nggak cuma sendiri, Pak, istri saya juga pecandu narkoboy," katanya. Cepu dia, Wak, ke istrinya. Nah, denger itu ya polisi nggak diam aja lah. Dia juga segera langsung menangkap si Kimberly di hotel tempat mereka menginap tadi. Dan suami istri lah ini ditangkap sama polisi kan. Nah, setelah orang tuanya ditangkap, si kakak sama Paisley, kedua anak mereka ini langsung juga, Wak, dijemput sama pihak berwajib untuk dipulangkan ke rumah mereka yang ada di New York. Nah, karena suami istri Schultes ini ditangkap di wilayah North Carolina, beda kan sama New York, otomatis mereka ini wajib mengikuti aturan hukum yang ada di sana. Dimana pada saat itu mereka dijatuhi hukuman penjara selama 8 hari aja, Wak, atas kepemilikan barang haram tadi. Dan dihukum lah ini mereka akan dipenjara nih 8 hari. Setelah 8 hari berlalu, mereka pun akhirnya kembali dibebaskan lagi. Setelah bebas, mereka pun langsung lah balik lagi ke rumah kan, anaknya 2 di rumah nih. Mereka juga udah kangen kali ini berkumpul lagi dengan anak-anak mereka. Tapi begitu sampai di rumah, Wak, mereka terkejut karena 2 anaknya, si kakak sama si Paisley ini nggak ada di sana. Kemana anak-anak aku nih? Bukannya harusnya mereka udah sampai di rumah dari 8 hari yang lalu? Ini dibawa sama siapa? Mereka kok nggak ada yang
ngabarin aku, kata si Kimberly kan. Nah, belum sempat pertanyaan itu terjawab, wah. Di sana mereka menemukan ada sebuah surat dari pengadilan New York yang mengabarkan bahwa hak asuh atas si kakak dan juga si Paisley ini sudah dicabut. Nah, pemerintah sengaja melakukan pencabutan hak asuh itu karena Kimberly dan Greg ini dianggap membahayakan keselamatan anak mereka. Secara kan dua-duanya pakai narkoboy kan, pecandu mereka ini kan. Dan selain itu, pengadilan ini juga sudah memindahkan hak asuh Paisley dan si kakak kepada ibunya Kimberly, which is neneknya mereka. By the way, gue nggak nemu info siapa nama si nenek ini, kita panggil aja lah si nenek kan. Tapi yang jelas dia ini juga tinggal di kota New York, tepatnya di wilayah Cayuga Heights. Jadi cuma beda kabupaten aja lah gitu sama si Kimberly. Dah, berarti mereka berdua diasuh sama si neneknya kan. Nah, singkat cerita, setelah membaca surat dari pengadilan itu, mereka berdua atau orang tuanya si Paisley ini pun menerima keputusan itu dengan ikhlas. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku kehilangan hak asuh atas mereka. Emang kita yang salah kok, yang udahlah nggak apa-apa, toh juga kita masih bisa ketemu kok kalau misalnya kita berkunjung ke rumah si nenek, kata si Kimberly kan. Nah, tapi ketika mereka ini sudah ikhlas dengan keputusan itu, mereka malah dikejutkan dengan adanya sebuah kabar buruk yang menimpa si Paisley, sang anak kecil ini. Kabar apakah itu? Muasu. Nah, jadi ceritanya, pada suatu hari di bulan Juli tahun 2019, si nenek memulai pagi dengan beraktivitas bersama kedua cucunya seperti biasa. Pagi itu si nenek dan Paisley mengantarkan si kakak pergi ke sekolah. Nah, selesai mengantar, mereka berdua langsung baliklah ini ke rumah untuk bermain bersama. Dan by the way, waktu itu Paisley ini belum sekolah ya, dia masih umur 4 tahun gitu. Nah, sebenarnya nggak ada keanehan apapun dengan pagi itu. Semua berjalan lancar-lancar aja lah kan. Sampai kemudian menjelang siang hari, si nenek ini tiba-tiba menemukan bahwa Paisley sudah tidak ada di rumahnya. Paniklah si nenek ini kan, dicari lagi tuh, Paisley kamu di mana sayang, di rumah tuh kan. Sayangnya setelah beberapa kali dipanggil-panggil, Paisley ini sama sekali tidak menyahut. Gak menyerah sampai situ aja, sang nenek pun langsung lanjut mencari di luar rumah. Paisley kamu di mana? Siapa tahu main pula sama tetangga tuh, entah mungkin dia lagi beli es krim di luar gitu kan. Tapi lagi-lagi dia tidak menemukan juga si Paisley di luar. Di situ si nenek langsung khawatir juga. Tuhan, cucuku ini kemana ya, kok bisa menghilang? Aku harus cari dia kemana lagi. Panik si nenek ini, Nah, karena nggak sanggup mencari sendirian, si nenek ini pun akhirnya memutuskan untuk menelpon polisi dan melaporkan bahwa cucu saya hilang, kata gitu. Mendengar laporan itu, polisi pun langsunglah pergi ke rumahnya si nenek ini kan. Sesampainya di sana, mereka pun langsung mengeceklah setiap sudut rumah untuk mencari Paisley, takut ada yang terlewat sama si nenek ini kan. Nah, pada saat itu polisi ini menganggap bahwa mungkin si Paisley ini lagi bersembunyi di suatu tempat di dalam rumahnya nenek. Namanya juga anak-anak kan, mungkin lagi main peta umpet, dia lagi ngusilin neneknya, nintas dia mungkin ketiduran kayak gitu di tempat dia sembunyi ini. Tapi setelah sekian lama dicari, Paisley juga nggak ketemu setelah dicari sama polisi ini di dalam rumah kan. Nah, karena di dalam rumah nggak ada, polisi lanjut juga tuh nyari Paisley di luar rumah. Tapi bedanya di sini, polisi juga menanyai tetangga-tetangga sekitar. Tok, permisi bapak, ibu, kalian ada nengok Paisley nggak, tetangga kalian sebelahnya? Enggak pak, kami nggak ada nengok, kata mereka. Oh ya sudah ibu, terima kasih, kalau misalnya ketemu kasih tahu sama neneknya nyari gitu kan. Nah, diketok-ketok lah semua tetangga buat nyari si Paisley ini kan. Tapi sayangnya upaya itu belum membuahkan hasil karena memang tidak ada satupun dari mereka yang melihat Paisley ini. Nah, karena Paisley nggak juga ketemu, polisi jadi mikir, apa jangan-jangan si Paisley ini diculik ya? Secara kan dia anak kecil nih, yang masih kecil kali, baru umur 4 tahun. Nggak mungkin dia ini tiba-tiba bisa menghilang gitu aja. Pasti ada yang ngajak dia pergi nih, kata polisi kayak gitu. Nah, berbekal dugaan itu, polisi pun kembali bergerak untuk mencari sebuah petunjuk lagi. Nah, mereka akhirnya ngeceklah CCTV di sekitar rumahnya si nenek. Tapi waktu dicek CCTV, tidak ada juga CCTV yang merekam keberadaannya si Paisley. Tapi meskipun begitu, polisi nggak pantang menyerah, Di situ akhirnya mereka menanyai si nenek tentang latar belakangnya si Paisley. Gimana nek si Paisley ini latar belakangnya? Nah, disinilah nenek pun menjelaskan informasi sedetail mungkin tentang si Paisley. Mulai dari siapa orang tuanya sampai awal mula hak asuh Paisley itu jatuh ke tangan si nenek. Nah, mendengar penjelasan itu si polisi langsung nanya, loh berarti si Paisley ini masih punya orang tua kandung ya nek ya? Mereka tinggal di mana? Masih pak, ibunya Paisley itu anak kandung saya. Rumahnya ada di Sorgertis, kata dia kayak gitu. Oh ya udah, kami coba cek ke sana dulu ya. Siapa tahu dia diajak pulang sama mamanya, kata si polisi kan. Nah, dengar itu si nenek langsung nyela lagi. Kayaknya nggak mungkin lah pak. Orang hari ini si Kimberly, mamanya kan. Orang hari ini Kimberly nggak datang, nggak lagi main ke sini kok. Nggak apa-apa nek, kami cuma mau mastiin aja, kata polisi. Nanti aja kami coba cek ke sana ya, gitu kan. Dah lah tuh, akhirnya polisi pun tetap mendatangi rumah orang tuanya Paisley yang ada di Sorgertis, New York tadi, Nah, sesampainya di sana mereka langsung disambut bukan sama si Kimberly, tapi sama kakeknya si Paisley, mertuanya si Kimberly, which is siapa? Si Kirk Schultes senior tadi itu Ini mertua Kimberly, yang nenek tadi tuh mamanya Kimberly,
si Kirk senior ini bapaknya si Kimberly. Jadi ini besan lah kakek sama nenek ini, bukan suami istri ya. Nah polisi nanya, halo Bapak Kirk, apa kami bisa ketemu sama orang tuanya Paisley? Kata polisi ini kan. Oh kebetulan kali Pak, mereka baru aja pergi nih karena ada urusan katanya. Emang ada perlu apa? Kata si kakek kan. Oh jadi gini kek, barusan kami dapat info bahwa cucu Anda Paisley menghilang. Kami mencari ke sini, siapa tahu Paisley memang diajak orang tuanya balik ke sini. Dengar itu si Kirk senior juga kaget. Hah, cucu aku hilang katanya. Kok bisa Pak? Dia memang udah lama Pak nggak kesini, udah beberapa bulan lah gitu. Nah meskipun di situ kakeknya bilang nggak tahu nih cucunya di mana, polisi ini tetap ngotot Wak untuk memeriksa rumahnya si Kimberly atau rumahnya si Kirk senior inilah. Ini kan memang rumah mertuanya kan. Kenapa mereka sengotot itu? Karena mereka sedang menjalankan SOP, yaitu mengecek rumah milik keluarganya si korban. Kami izin ya Pak buat memeriksa gitu. Oh ya udah silakan kata si Kirk senior ini. Tapi setelah dicari-cari Wak, ternyata Paisley ini juga nggak ada di sana. Nah meskipun tidak menemukan keberadaan Paisley Wak, rupanya polisi sudah mencium adanya kejanggalan di sini. Jadi ketika si polisi menggeledah rumahnya si Kirk senior itu, di situ mereka nengok ada papan nama bertuliskan Paisley yang tergantung di salah satu pintu kamar. Nah papan nama di kamar itu seolah-olah menandakan bahwa kamar itu ya kamarnya Paisley gitu kan. Di situ polisi nanya, Bapak Kirk sebentar saya mau tanya, kenapa nama Paisley ada di sini? Apa ini kamarnya Paisley Pak? Tapi tadi Bapak bilang Paisley nggak ada di sini, kata si polisi kan. Oh itu cuma papan nama biasa aja Pak. Siapa tahu kalau misalnya dia main ke sini ya udah dia bisa masuk ke kamar itu, kata dia kayak gitu. Nah mendengar penjelasan itu entah kenapa Wak, polisi itu nggak langsung percaya gitu aja. Yang ada mereka malah curiga. Kok kayaknya ada yang nggak beres lah sama orang ini, sama si Kirk senior ini kan. Nah berdasarkan juga kecurigaan itu, polisi pun segeralah membuka pintu itu untuk memastikan jangan-jangan Paisley ada di dalam nih ya kan. Tapi ternyata setelah pintu dibuka di sana nggak ada apa-apa Wak. Kamar itu malah betul-betul kosong gitu loh, nggak ada perabotan sama sekali. Kalau memang kamar itu untuk si Paisley, kalau misalnya Paisley sedang berkunjung, kenapa dikosongin kayak gitu loh. Seolah-olah papan nama di situ tuh kayak nggak penting gue mau taruh di sana kalau misalnya di dalamnya kosong melompong kayak gini gitu kan. Udah lah akhirnya udah nih si polisi cuman oke nggak ada Paisley di sana. Singkat cerita setelah berjam-jam melakukan pencarian ya Paisley memang tidak ditemukan di rumah kakeknya Wak. Jangankan si Paisley Wak ya, petunjuk aja nggak ada di sana. Nah karena minimnya informasi dan jejak tentang menghilangnya si Paisley ini Wak, polisi pun menemui jalan buntu lah di sana dan tidak bisa melanjutkan penyelidikan selama kurang lebih 2 tahun Wak. 2 tahun menghilang si Paisley ini nggak temu, dan hilangnya tuh das hilang kayak ditelan bumi aja gitu Wak. Nah sampai akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 kemarin mereka pun mendapat sebuah kabar menggembirakan tentang Paisley Wak. Nah jadi ceritanya 2 tahun setelah Paisley ini dilaporkan menghilang Wak, polisi ini tidak bisa berbuat banyak karena memang kan tadi minimnya bukti. Hingga kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 hari Valentine ya, mereka pun berinisiatif lah untuk kembali lagi menyelidiki kasus hilangnya Paisley dari awal lagi. Dicek lagi sama polisi kan, mulai dari rumah neneknya, rumah tetangganya, dan juga rumah kakeknya tadi si Kirk senior ini. Nah pas dia ngecek ke rumah neneknya, lagi-lagi polisi tetap tidak menemukan petunjuk yang berarti di sana. Tapi ketika mengecek ke rumah si kakek atau si rumah si Kirk senior itu, rumah orang tuanya ini, disitulah mereka mendapatkan sebuah petunjuk yang sangat signifikan Wak. Pas sudah sampai di rumah si kakek ini, polisi langsung menggeledah seluruh penjuru rumah itu sekali lagi dengan lebih detail lagi Wak. Dari lantai 1, lantai 2 dicek lah itu semuanya kan. Tapi lagi-lagi pemeriksaan itu tidak membuahkan hasil Wak, karena mereka tidak menemukan apa-apa. Tetap juga nggak ada yang mencurigakan Mbak di sini, kita juga nggak nemuin hal apapun nih gitu kan. Di mana lah anak ini ya? Nah karena nggak nemuin apa-apa ya udah polisi pun ingin bergegas meninggalkan rumah itu dengan tangan kosong lagi awalnya Wak. Tapi pas baru aja mereka menuruni sebuah tangga, seorang detektif yang bernama Eric Till menyadari bahwa salah satu anak tangga yang ada di sana itu pijaknya tuh berbentuk macam nggak sejajar gitu. Nah karena curiga dia pun menyalakanlah flash handphonenya buat mengamati konstruksi tangga itu dengan lebih jelas lagi gitu. Ini kok kayaknya ada yang aneh lah sama bentuk anak tangga ini ya. Udah dicek sama dia. Nah setelah diamati Wak, barulah dia ini yakin bahwa memang ada sesuatu yang nggak beres di situ. Langsunglah dia teriak manggil kawan-kawan yang lain. Guys, kalian sini bentar. Tengok nih, ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Coba, yuk kita bongkar tangga ini sama-sama, kata kayak itu. Mendengar itu beberapa polisi yang tadinya udah mau keluar nih putar balik lagi tuh ke tangga. Dengan cepat mereka pun langsung mengambil sebuah linggis dan membongkar anak tangga itu Wak. Setelah berhasil dibongkar, betapa terkejutnya mereka karena di bawah anak tangga itu ada sebuah selimut berwarna abu-abu dan beberapa baju anak-anak
Loh, kok bisa ada baju sama selimut anak-anak di sini nih? Ini jangan-jangan baju sama selimutnya Paisley nih, kata polisi kan. Akhirnya dengan cepat lagi mereka pun langsung menarik selimut itu hingga mereka melihat di tangga itu ada lubang besar kali, Wak, terhubung dengan sebuah ruangan bawah tanah tuh, kalian. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi polisi pun langsung masuklah ke lubang itu untuk mencari tahu ada apa nih di dalamnya kan. Nah, pas udah sampai di bawah tanah, Wak, di sana mereka nengok ada sepasang kaki manusia berukuran kecil di situ. Karena penasaran, polisi langsung nyalain senter gelap tuh di sana, dinyalain senter hingga akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas bahwa kaki itu adalah kaki anak kecil yang mereka cari selama ini. Kakinya si Paisley, Wak. Ketemu si Paisley di bawah tangga tuh. Dan untungnya di situ Paisley ini masih bernafas dan dalam posisi macam meringkuk gitu loh, soalnya lagi ketakutan anak kecil ini. Dan gak cuma itu aja, Wak, ya, masih ada lagi. Yang membuat polisi semakin terkejut adalah mereka juga melihat seorang wanita dewasa ngeringkuk juga di sebelahnya si Paisley. Kalian tahu siapa wanita nih? Si Kimberly Cooper, mama kandungnya si Paisley. Ada juga Kimberly di situ. Nah, melihat temuan mengejutkan itu, polisi langsunglah mengevakuasi mereka berdua, langsung dibawa nih keluar dari tempat itu kan. Nah, setelah berhasil mengevakuasi, Wak, polisi pun langsunglah menanyai Kimberly dengan berbagai pertanyaan. Permisi, Bu Kim, kamu nggak apa-apa? Ini kamu sama Paisley kenapa ada di sini? Sudah sejak kapan? Apa kalian sengaja bersembunyi dari kami atau kenapa nih, kata polisi kan? Nah, mendengar pertanyaan bertubi-tubi itu, Kimberly itu nggak bisa menjawab sepatah kata apapun, Wak. Dia diam gitu, dia nunduk aja gitu kan. Soalnya dia merasa bersalah gitu. Nah, di saat yang sama polisi juga melihat bahwa tubuh dan wajahnya Paisley itu juga tampak pucat si anak kecil ini. Khawatir terjadi apa-apa, mereka pun akhirnya segera langsung membawa si Paisley ke rumah sakit untuk diperiksa, sedangkan si Kimberly ini dibawa ke kantor polisi, Wak, buat diinterogasi. Ini coba nih kita pisahin, ini bawa dia ke rumah sakit, ini Kimberly ini sepertinya tahu sesuatu, langsung bawa ke kantor polisi, kata si polisi kan. Udah lah tuh. Nah, ketika anaknya si Paisley dibawa ke rumah sakit, Wak, sebenarnya ada nih sebuah kejadian kecil yang menyentuh hati para polisi nih. Jadi kala itu Paisley ini kan dibawa ke rumah sakit dengan menaiki mobil polisi. Nah, di sepanjang perjalanan itu Paisley diam aja, Wak. Dan di situ polisi juga tidak memaksa dia untuk berbicara karena mereka tahu bahwa Paisley ini pasti masih shock kali dengan kejadian barusan gitu kan. Udah lah, kita diam aja lah dulu sampai nanti dia diobati. Nanti baru kita coba tanyain dia pelan-pelan, kata si polisi ini kan. Tapi ketika mobil polisi itu melewati sebuah restoran cepat saji, Wak, tiba-tiba si Paisley ini buka suara lah. Dengan polosnya dia bilang, "Pak polisi, aku udah lama nggak makan enak, Pak. Aku boleh minta sesuatu nggak?" Kata gitu. Boleh lah, Nak. Emang kamu lagi pengen apa? Aku pengen makan burger, Pak, di situ, Pak. Ditunjuknya restoran cepat saji itu. Boleh. Ayolah kita pergi ke sana sekarang ya, kata polisi. Tersentuhlah polisi di sana kan, Wak. Polisi langsung menemukan mobilnya dan membelikan makanan yang diminta sama si Paisley. Dan ini burger, kata gitu. Nah, mendapat perlakuan baik dari polisi itu, wajah Paisley yang tadinya tegang tuh, Wak, langsung berubah, langsung cheerful lagi, langsung bahagia dia kan. Mata kecilnya yang dari tadi redup, sekarang udah berbinar-binar sambil nengok burger, dia makan lah itu. Nah, polisi yang notice perubahan itu akhirnya udah mulai berani nanya, Paisley senang ya makan burger ya, Nak ya? Iya, Pak, aku senang, soalnya selama aku dikurung, aku nggak pernah dikasih makanan enak, kata dia kayak gitu. Oh gitu ya, emangnya siapa yang ngurung kamu? Polisi mancing. Nah, setelah ditanya kayak gitu, Wak, si Paisley ini tiba-tiba diam 1000 bahasa, nggak mau ngomong lagi dia. Nah, meski pertanyaan itu tidak dijawab, polisi ngerti lah gitu. Polisi tetap menunggu dia sampai dia selesai makan. Ya udah nggak apa-apa, makanlah dulu. Enak ya gitu, mau tambah gitu-gitulah pokoknya. Nah, setelah selesai, mereka pun segera melanjutkan perjalanan ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya si Paisley, Wak. Dah, singkat cerita, dari hasil pemeriksaan itu akhirnya diketahui bahwa Paisley ini dalam keadaan sehat walafiat untungnya, tanpa kekurangan suatu apapun. Tim medis ini juga tidak menemukan adanya macam tanda kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual lah di tubuhnya siapa. Pokoknya aman lah itu si Paisley ini kan. Tapi meskipun tidak ada tanda kekerasan di tubuhnya si Paisley, Wak, polisi tetap menginterogasi Kimberly Cooper tentunya terkait kasus hilangnya Paisley selama 2 tahun belakangan ini. Nah, ini kembali lagi nih ya ke si Kimberly yang lagi diinterogasi. Setelah berkali-kali didesak sama polisi, akhirnya, Wak, Kimberly pun mengaku bahwa dia dan suaminya lah yang sudah menculik Paisley dari rumahnya si nenek. Dan setelah menculik, mereka pun langsung mengurung Paisley di ruang bawah tanah supaya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat. Jadi mereka berdua, Wak, yang ngurung anak yang dalam tuh. Makanya polisi juga nggak tahu kan kalau selama ini ternyata Paisley itu ada di dalam rumah itu loh sebenarnya, dekat ruangan rahasia tuh. Itu kalau misalnya detektif Eric nggak notice tuh nggak akan ketemu si Paisley tuh, Wak. Dan akhirnya setelah mendengar keterangan Kimberly, polisi nanya lagi,
Tuh apa alasan kau ngelakukan ini semua, ha? Kenapa kamu tega ngurung anakmu sendiri, Kimberly? Kata si polisi. Kan Kimberly jawab, saya tuh nggak mau kehilangan hak asuh atas anak saya, Pak. Saya pengen bareng-bareng terus sama si Paisley. Karena mau kayak gimana pun kan kami tetap orang tuanya yang berhak ngerawat dia, gitu kata dia. Nah, mendengar jawaban itu ya polisi tetap bersikukuh menjelaskan bahwa apa yang kau lakukan itu tetap salah. Dan udah jelas sekali itu ngelanggar hukum. Nggak kayak gitu caranya. Tentunya perbuatan egois mereka itu telah membuat Paisley kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan juga kebebasan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak kan, Wak. Nggak bisa, itu salah. Iya, Pak, kami tahu kami salah. Kami nggak tahu lagi caranya gimana, Pak. Kata kayak gitu. Udahlah. Akhirnya singkat cerita, setelah mendengar pengakuan dari si Kimberly, polisi juga akhirnya menangkap 2 orang lagi dalam kasus ini. Siapa? Yang pertama si Kirk Schultes Junior, bapaknya si Paisley, suaminya si Kimberly, dan satu lagi Kirk Schultes Senior, kakeknya si Paisley juga ikutlah. Sang kakek ini kan juga tersandung masalah hukum gara-gara dia dianggap turut serta dalam menyembunyikan keberadaan Paisley. Orang dibilang menampak Paisley, Pak, nggak tahu aku, cucu aku hilang, padahal cucu dalam rumahnya tuh. Tapi meskipun sama-sama ditangkap, mereka bertiga mendapatkan hukuman yang berbeda-beda, Wak. Kirk Senior sama Kirk Junior ini, anak bapak ini, dijerat dalam pasal pengabaian kesejahteraan dan dijatuhi vonis kurungan penjara selama beberapa bulan aja. Cuma beberapa bulan memang, Wak. Bahkan di tahun 2023 kemarin mereka udah bebas dari penjara. Tapi si Kimberly Cooper, sang ibu ini, mendapatkan hukuman yang lebih berat dan sampai hari ini dia masih mendekam di penjara. Nah, di sisi lain, Paisley Schultes dikabarkan sudah kembali berkumpul dengan si kakak dan juga sang nenek, Wak. Tapi di mana lokasi mereka sekarang, tinggal di mana mereka ini sekarang, Wak, itu nggak dapat informasinya aku. Kayaknya memang alamat ini sengaja dirahasiakan lah, Wak, sama pihak pengadilan supaya kasus penculikan ini tidak terjadi lagi. Takut kan orang kakek sama bapaknya udah bebas, mungkin itu permintaan mereka karena takut nanti diculik lagi gitu. Nah, akhirnya dirahasiakan lah di mana. Pokoknya dia tinggal sama neneknya. Nah, kayak gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus kriminal tentang penculikan gadis cilik yang menimpa Paisley Schultes yang ternyata diculik sama orang tua kandungnya sendiri. Alhamdulillahnya kasus ini berakhir bisa dibilang happy ending lah gitu kan, walaupun memang dia sempat diculik selama 2 tahun itu. Tapi yang jelas alhamdulillah korban ini berhasil ditemukan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Kasus ini sebenarnya juga betul-betul menggemparkan pada saat itu, Wak, sekaligus juga menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Amerika katanya. Banyak tuh yang menganggap bahwa perilaku Kirk dan Kimberly ini adalah perilaku yang wajar, katanya wajar dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, orang yang menganggap hal itu percaya bahwa mereka berdua ini seharusnya tidak dipenjara atas kasus ini kayak gitu. Jadi ada pro kontra soal keputusan ini. Yang kontra yang tadi itulah ya penilaian dia, yang pro itu di sisi lain ya beberapa orang juga beranggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah ya pastinya tindakan kriminal karena secara hukum mereka kan tidak berhak mengasuh si Paisley ya kan. Nah, sekarang aku tanya lah sama kalian, menurut kalian gimana, Wak? Kalian tuh tim yang setuju orang tuanya dihukum atau tidak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Tapi terlepas dari benar atau salahnya perbuatan orang tuanya, Wak, kita doakan aja semoga Paisley Schultes dan juga si kakak ini sudah berada di tempat yang aman dan semoga mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.